adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji, Kamis 3 Februari 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu yang setia. Semoga kami pun selalu patuh setia mengabdi Engkau dan melayani sesama, serta menempuh jalan hidup yang ditunjukkan Putramu kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, di Bali dulu ada satu pasu bernama Pater Giron yang diberikan oleh Tuhan karunia melihat apa? Magic. Jadi selepas dia pergi misa, pulang misa, mampir ke rumah si A, si B, si C. Dan yang unik adalah ketika dia merasa ada jimat-jimat yang disembunyikan di rumah, langsung dia ambil saja di tempatnya. Entah di dapur, entah di kamar dan sebagainya, pokoknya heboh. Lalu dia kumpulkan jimat-jimat itu dan dibuang ke sumur. Yang unik adalah sumur itu menjadi kering. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita memperhatikan, baru saja ada kehabisannya tanggal 27 Januari, 2 orang imam di Katedral Denpasar. Ketika tiba saatnya uskup melumeri tangan imam dengan minyak berkat, maka dia mendapatkan kekuatan Roh Kudus untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang, memberikan sakramen-sakramen, dan luar biasa. Sudah itu, imam-imam baru itu memberkati pentahbis, kemudian orang tuanya dan umat. Lalu sesudah itu diutus. Kemana diutus? Terserah pada pembesar. Maka kita ingat apa yang dikatakan Injil pada hari ini. Bagaimana Yesus mengutus para muridnya dengan lepas bebas. Artinya apa? Tidak terikat kepada sarana dan prasarana. Pergilah, karena tujuan adalah memberitakan Injil. Maka semua fasilitas-fasilitas itu yang sering mengganggu pelayanan ditinggalkan. Dengan keras memang dikatakan mereka pergi berdua-dua, ya. Kemudian tidak membawa apa-apa kecuali tongkat untuk mengusir binatang buas. Roti pun tidak, bekal uang pun tidak. Mereka juga hanya boleh bawa satu baju.
Artinya apa? Tidak lepas bebas. Zaman sekarang masih ada biara yang menggunakan apa yang dikatakan Yesus tadi, membawa satu baju, artinya baju untuk ganti. Itu kongregasi misionaris cinta kasih dari Ibu Teresa Calcutta. Mereka masih menggunakan itu. Tapi pada umumnya yang lain sudah berubah. Namun semua sarana dan fasilitas itu adalah bagian dari pelayanan. Dulu memang orang harus askese, berpuasa, bermati raga. Sekarang bermati raga hati, mempersiapkan diri untuk pelayanan. Jadi semuanya dipakai seperti handphone. Itu hanya sarana. Laptop itu sarana. Bukan untuk berpameria. Zaman berubah. Pewartaan sama. Hanya sarananya berubah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus tetap sebagai satu prinsip. Bahwa manusia harus lepas dari seluruh hal yang berbau jasmani. Karena itu kita juga tidak boleh hanya melayani si kaya saja. Tapi juga harus berbagi dengan yang miskin. Demikian pula kita juga tidak boleh hanya bergaul dengan si miskin saja. Tapi juga harus bergaul saja juga dengan orang-orang yang kaya. Karena orang miskin mungkin jasmani miskinnya. Tapi orang kaya miskin rohani. Maka semuanya harus kita kunjungi, kita dengarkan, kita layani. Maka harus lahir dari pelayanan itu persahabatan. Dari persahabatan itu akan lahir apa? Iman dan kepercayaan. Sehingga gereja itu bertumbuh dalam perutusan. Satu di dalam roh. Sama seperti simbol jeruk ini. Ya, pada masa Imlek, jeruk ini manis dan menjadi satu. Ditutup dengan kulit ini. Dan kesatuan itulah dan kemanisan itu yang akan ditampilkan dalam pelayanan. Semoga kita tetap eksis, gereja tetap eksis dengan pelayanan dan perutusan yang diwartakan dan dikatakan oleh Yesus kemana kita harus berangkat dan pergi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.